ya. Sebentar. Itu saldo opening balance tuh sama dengan akumulasi penyusutan ya? Iya, Bu. Iya. Maksud saya tidak balance itu kalau di accurate itu dia akan masuk opening balance equity itu Mbak. Kalau saldo opening balance equity-nya itu belum 0, artinya saldonya Mbak Atika itu belum balance sebetulnya. Nah, saldo ini itu harusnya opening balance equity ini harusnya sama dengan saldo akumulasi penyusutan. Iya enggak? Oh iya, berarti kalau nggak apa-apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah di proses akhir bulan atau akhir tahun, otomatis nanti saldonya akan terisi, Mbak. Kalau kita sudah betul ya, memasukkannya tanggal perolehannya betul, kemudian masa manfaatnya betul, dia otomatis akan terisi seperti ini. Nanti kalau dilakukan proses akhir bulan, dia akumulasi penyusutannya akan tergenerate. Kalau ini tidak bisa dimasukkan. Nah, teman-teman yang lain, kalau ada saldo opening balance equity, artinya saldonya itu belum balance. Gitu. Ibu, terima kasih, Bu. Baik, yang lain ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, saya mungkin lanjutkan ya. Tadi di pengantar saya sampaikan bahwa untuk accurate ini perusahaan jasa dan manufaktur. Nah, untuk yang jasa, karena ini kalau saya lihat jadwalnya itu di kita itu sekarang masuk sesi 11, berarti masih ada 5 sesi lagi ya. Nah, itu saya targetnya untuk jasa itu minggu depan itu sudah selesai. Jadi hari ini kita akan masukkan transaksi-transaksi di perusahaan jasa. Kemarin kan opening balance-nya sudah masuk. Nah, sekarang dimasukkan transaksi-transaksi yang ada di perusahaan jasa. Ya, untuk transaksinya, teman-teman bisa ambil transaksi yang kemarin teman-teman gunakan ketika menggunakan atau mengaplikasikan transaksi ke Mayop. Boleh pakai transaksi itu. Jadi tidak perlu membuat awal. Kemudian apa sih yang harus teman-teman buat? Yang harus teman-teman buat adalah bukti transaksinya. Kalau kemarin teman-teman itu membuat daftar transaksinya ya. Nah, hari ini silahkan teman-teman buat bukti transaksinya, kemudian dimasukkan ke dalam accurate. Saya akan coba sharing sedikit tentang transaksi-transaksi yang ada di accurate. Baik, saya coba share screen. Saya screenshot dulu ya untuk di perkuliahan. Baik, saya akan lanjutkan untuk modul-modul yang ada di accurate. Kalau kemarin saya menjelaskan tentang setting awal, saya akan lanjutkan dengan penjelasan sedikit terkait dengan modul. Nah, modul yang pertama yang akan kita pelajari adalah modul pembelian. Nah, modul pembelian ini ya itu dimulai dari purchase requisition jadi dimulai dari adanya request ya, kemudian ditindaklanjuti dengan order ya. Berarti ada orang yang melakukan pesanan pembelian, pertama pasti request dulu, ada nggak sih, tanya ke kita misalnya, atau kita memberikan ini loh daftar kita yang ada barang kita seperti itu, atau mereka tanya ada nggak sih barang ini gitu. Kalau misalnya ada, baru mereka order. Kemudian setelah itu kita yang beli ya. Kita melakukan pembelian, berarti kita request dulu kepada supplier atau vendor. Kita tanya dulu ke suppliernya apakah tersedia barangnya. Kalau tersedia kita lakukan order, kemudian kita akan menerima barang, kemudian setelah itu kita akan menerima faktur atau tagihan, kemudian kita akan melakukan pembayaran. Kemudian yang berbeda dengan Mayop, sebetulnya siklusnya sama ya dengan Mayop. Yang berbeda adalah ketika ada return atau retur pembelian, dia langsung ada menu sendiri. Kalau kemarin di Mayop kan dia dikasih minus atau apa. Nah, kalau di sini dia pakai ada retur sendiri. Nanti teman-teman bisa manfaatkan untuk transaksi retur di menu ini. Seperti itu.
Nah, kemudian untuk data-data yang ini kemarin teman-teman sudah siapkan ya untuk setting pajak, vendor dan seterusnya kan kemarin sudah. Nah, kita mulai dari purchase pembelian atau permintaan pembelian. Nah, ini untuk mencatat permintaan barang kepada bagian pembelian. Jadi misalnya ya, bagian akuntansi ATK-nya habis mau minta biasanya kalau di perusahaan itu yang melakukan pembelian itu satu pintu. Jadi tidak boleh kita melakukan pembelian sendiri. Nah, biasanya di sini di menu bagian pembelian. Nah, kita bisa membuat request kepada bagian pembelian. Jadi dia menu internal saja sebetulnya. Jadi ketika ada purchase requisition sama dengan di Mayop juga tidak ada jurnal yang perlu kita buat atau di aplikasi ini tidak akan membuat jurnal karena dia baru dokumen internal seperti itu. Nah, nanti untuk apa saja yang diisi kita coba buka formulirnya satu-satu nanti ya. Kemudian yang kedua adalah order masih ya. Order, purchase order. Ketika membuat purchase order, ini juga caranya sama. Purchase order itu berarti kita menghubungi pemasok atau supplier ya atau vendor. Nah, kita hubungi kemudian kita memberikan bukti atau kita memesan barang-barang tersebut. Nanti kita akan coba lihat dokumennya. Kemudian berikutnya adalah nah, nanti kita bisa lihat daftar purchase-nya di sini. Kemudian berikutnya ada penerimaan barang atau receive item. Receive item itu digunakan ketika barang itu datang. Sama dengan di Mayop sebetulnya. Langsung mau invoice juga boleh. Langsung mau invoice juga boleh. Nah, kalau di sini ini receive item menerima barang dulu. Ya. Seperti ini. Jadi melalui PO dulu atau tidak seperti yang dulu sama sebetulnya. Terus yang ini invoice, kita masukkan nomor invoice-nya. Kalau misalnya langsung invoice, langsung faktur yang masuk berarti pakai ini. Dimasukkan. Kemudian setelah itu kita melakukan pembayaran. Ya. Kita melakukan pembayaran. Nanti teman-teman bisa baca detailnya ya. Nanti saya akan coba demokan di aja di software-nya. Nah, ini untuk purchase return. Jadi kalau ada pengembalian itu menu ke menu sendiri. Ya. Nah, nanti kita coba buat satu-satu. Kemudian yang terakhir adalah payment atau pembayaran. Kita melakukan pembayaran ke vendor. Ini sebetulnya sama sih dengan yang ada di Mayop itu sama persis. Dokumennya sama persis. Nah, teman-teman coba saya coba langsung ke accurate-nya ya. Teman-teman yang belum presensi silahkan bisa presensi terlebih dahulu. Boleh sambil menunggu saya masuk ke accurate-nya. Saya buka jelajah data perusahaan yang ada aja ya. Baik, menu-menunya ada di sini. Kemarin saya sampaikan yang berbeda dengan Mayop adalah di menu aset tetap. Yang lain menunya hampir sama. Kita coba mulai dulu dari yang pertama, tadi menu pembelian. Nah, pembelian sama dengan yang di screenshot tadi ada permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, kemudian pembayaran. Kita mulai dulu dari permintaan pembelian. Nah, ini request-nya dari siapa? Berapa saja barangnya? Kita isi aja misalnya, contoh aja. Nah, seperti ini.
Nah, ini mau dipilih dari departemen apa, misalnya, oh yang request dari departemen X atau proyek X, nah seperti itu. Itu juga bisa. Kemudian simpan, seperti itu. Jadi menu purchase requisition itu, kalau, nah ini bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini kalau misalnya mau di print. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Purchase requisition ya hanya membuat request saja, tidak ada jurnal yang dibutuhkan. Nah, ini kalau purchase order itu sudah terkait dengan pihak luar. Nah, ini bisa juga ngambil dari requisition-nya. Kita bisa klik di sini. Misalnya tadi sudah buat, ya kita klik di sini. Misalnya ini mau di request nih. Sorry. Kita pilih dulu deh. Requisition-nya nomornya siapa ya? Apa saya suka. Nah, misalnya seperti ini, pilih dulu vendornya. Kalau misalnya mau request, misalnya dari purchase nomor sekian, requisition nomor sekian mau dikasih vendor ini. Nah, dia udah terisi sendiri kalau misalnya sudah buat requisition. Tapi kalau misalnya belum, ya batal aja. Nah, ini bisa seperti ini ya, dipilih itemnya. Sama sih sebetulnya cara masukkannya. Kemudian unit price-nya diisi, amount-nya diisi, mau diberikan ke departemen apa atau proyek apa, kemudian simpan. Seperti itu ya. Ini kalau misalnya mau dilihat bentuknya, itu seperti ini. Ini bentuk dari purchase order. Ya, teman-teman bisa isi di sini misalnya teksnya non-teks atau teks, kemudian vendor is takeable atau tidak. Kalau tidak ya berarti tidak usah. Ini tergantung mau dicentang apa. Ini dipilih purchase order. Kemudian PO number-nya diisi, tanggalnya, expired date-nya kalau ada, FOB-nya kalau ada, ya. Ini kalau masih kosong-kosong punya teman-teman berarti belum diatur, berarti yang di awal itu diatur dulu. Ya, seperti itu. Yang di awal itu kan ada syarat atau ada pengaturan lain-lain, nah itu bisa. Itu untuk order. Nah, order ini itu juga langsung bisa misalnya diterimakan barangnya, bisa klik di sini. Itu juga bisa. Ya, kemudian di menu setelah order penerimaan barang. Nah, biasanya pilih dari vendor mana, kemudian nomor pesanan berapa. Seperti itu. Kalau ada yang belum dimasukkan, nah otomatis nanti akan muncul PO-nya di sini, teman-teman tinggal simpan. Atau dari misalnya dari order 10 cuma datang 5 ya, berarti di sini ditulis 5 saja. Itu bisa. Kemudian menu berikutnya. Menu berikutnya adalah faktur. Bisa teman-teman pilih seperti ini. Oh, saya pakai ini. Pakai. Aduh. Nah, ini misalnya mau dipilih, mau buat invoice ya, nomor invoice-nya berapa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian langsung dimasukkan itemnya yang di invoice apa. Sebentar. Oh, nomor kolom fakturnya kosong ya. 01 contoh misalnya. Ini yang di invoice apa? Tuh. Mana ya peringatannya tadi? Tuh, mana ya?
Loh, mau error. Bentar ya. Ini nggak mau di. Ini keringatannya apa sih? Sebentar ya, saya stop dulu. Kok aneh banget ya. Ini tadi saya close kok jadi bisa ya. Saya kembali share screen. Ya, seperti ini ya. Misalnya mau langsung di invoice ya seperti ini. Kalau misalnya dia dari pesanan ya berarti ini pilih pesanannya nomor berapa. Kemudian simpan atau tutup. Nah, nanti kalau sudah sampai ke invoice itu otomatis nanti transaksinya itu terlihat. Jadi coba saya lihatkan untuk nomor invoice-nya. Nah, seperti ini bentuk invoice-nya sebetulnya hampir sama sih dengan tadi. Nah, kalau bayar, tahap berikutnya adalah bayar. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat kemudian bisa melihat di kita bisa melihat transaksi-transaksi yang sudah ada atau daftar PO-nya itu kita bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini teman-teman bisa lihat di daftar, misalnya PO yang sudah kita buat itu PO nomor berbasis sih, bisa lihat di daftar, kemudian bisa lihat di bagian kemudian mau lihat apa sih, mau lihat PO misalnya atau permintaan barang yang sudah dibuat, oh tanggalnya ini, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita mau coba lihat daftar PO yang sudah kita buat, berarti di daftar, kemudian kalau mau edit gimana ya, bisa lewat sini, misalnya pesanan pembelian, misalnya seperti ini, oh ini mau diganti, misalnya seperti itu bisa di sini, oh ini mau dihapus, bentar ya, sedang diubah atau digunakan oleh pengguna lain. Ini berarti karena tadi saya sudah ini tidak bisa sih. Harus daftar. Oh, ini belum ada faktur yang dibuat pada bulan ini. Nah, teman-teman bisa pilih tanggal ini ya. Yang belum lunas. Nah, misalnya ini. Filter tanggal sekian. Nah, ini mau dihapus. Ya. Ya. Nah, karena tadi sudah dibuat faktur, otomatis kan yang PO tadi tidak bisa dihapus. Nah, teman-teman kalau misalnya mau menghapus ya berarti dihapus dulu sesudahnya, proses sesudahnya. Nah, sekarang saya coba saya ke PO. Nah, ini kan tadi sudah dihapus, ini harusnya bisa dihapus. Tidak bisa. Oh, ini kebuka ya, sorry. Ini di atas ini kebuka nih. Jadi dia tidak bisa dihapus karena terbuka. Hapus dulu aja deh. Ini saya coba daftar, kemudian di bagian pembelian.
Nah, hilang seperti ini. Jadi ketika saya tadi kan saya jelaskan ya, mulai dari awal proses pembelian itu mulai dari decision, kemudian PO, kemudian faktur, kemudian setelah itu adalah pembayaran. Ketika saya mau menghapus PO, kalau sudah diproses ke proses faktur itu otomatis tidak bisa. Jadi dia ngelok. Seperti sebetulnya di Mayop juga sama, dia akan ngelok karena dia sudah ke proses berikutnya. Jadi ketika kita mau menghapus yang PO, berarti kita hapus dulu fakturnya, baru menghapus ke belakang seperti itu. Itu untuk pembelian, kemudian untuk penjualan. Oh iya, untuk penjualan. Oh ya, kalau teman-teman itu tidak punya daftar itemnya, daftar item barang, misalnya kemarin itu jasa hanya membuat perlengkapan misalnya ya, tidak dibuat perlengkapan itu detail isinya apa, ya teman-teman nanti tidak bisa mengisikan, sebentar ya, saya kok tadi, karena kalau di sini di order itu tidak ada layout penjualan. Sebentar. Kalau di kemarin di apa namanya? Sebentar. Untuk di Mayop itu kan ada ya, ada menu jasa ya. Nah, kalau di sini itu tidak ada. Sebentar, kayaknya tidak ada layout itu deh, tidak ada layout. Dia harus tampil barang yang akan dibeli itu apa. Iya, betul. Dia harus tampil barang yang akan dibeli itu apa. Jadi kalau ketika teman-teman nanti membuat perusahaan jasa dan tidak bisa menampilkan item barang yang mau dibeli itu apa, ya teman-teman bisa membuat langsung ke jurnal aja, nggak apa-apa. Ya, langsung ke jurnalnya aja. Bisa pakai menu bukti jurnal umum, kalau dia secara kredit, kalau dia secara tunai bisa pakai menu cash and bank di bagian pembayaran. Kalau teman-teman tidak punya daftar persediaan atau daftar perlengkapannya, itu ya. Kalau teman-teman punya ya silahkan dimasukkan. Nah, nanti pengaturan di bagian persediaannya ini yang perlu diatur. Nah, misalnya di sini, ada tipe barang ya, ada persediaan, servis atau grup. Seperti itu. Nah, ini yang perlu diatur kalau teman-teman mau masukkan satu-satu. Tapi memang menunya di sini itu setiap pembelian itu tidak ada pilihan untuk pembelian jasa yang atau layout jasa itu tidak ada. Seperti itu ya. Itu agak sedikit berbeda dengan Mayop. Ya, kalau di Mayop kan disediakan. Baik, untuk modul berikutnya, modul penjualan itu sama dengan pembelian, cuma ditukar saja atau diputar. Kalau tadi posisinya kita sebagai pembeli, nah kita sebagai penjual untuk modul ini. Sama dengan yang tadi, ya. Mungkin ini tidak perlu saya jelaskan detail. Cara mengisinya juga sama ya nanti ya. Jadi untuk pengisian PPN, diskon, dan seterusnya tadi itu sama. Atau tadi saya belum detail ya. Saya coba kembali ke sini deh. Ya, kembali ke ke menu penjualan. Kemudian saya langsung coba buat faktur. Nah, isian dari faktur, nah seperti ini. Nah, ini misalnya mau jual barang, contoh aja satu. Nah, ini bisa kalau jualan tunai ya bisa cash. Di sini dibuat cash gitu boleh. Seperti ini. Misalnya mau jual barang. Aduh, nomor fakturnya ya. Dan saya isi ya. Aduh, ya peringatannya mana lagi? Sebentar ya. Saya stop lagi.
Kok nggak mau? Apa? Nggak mau. Nggak mau lagi. Ini kok nggak muncul peringatannya? Biasanya muncul. Oke, saya kembali share. Ini tuh nggak tahu kenapa ya kok. Ini tadi gini. Mana menunya? Ini. Ya, seperti ini. Ini saya coba. Loh, nggak mau lagi. Ya. Nah, ini misalnya saya mau beli ini. Saya misalnya mau beli besi. Ini ya. Dia sudah diatur dulu di pengaturan ini ada di mana Bu? Pengaturan ini ada di bagian persediaan barang yang mau dijual. Kalau misalnya dia jasa gimana Bu? Nah, misalnya dia tadi kan dia sudah ngasih ya jasa ya. Ini misalnya barang. Ada nggak sih? Oh, dia nggak ada. Ya kalau misalnya dia mau ngasih jasa ya bisa pakai menu di sini boleh. Atau kalau misalnya teman-teman tidak ngasih tarif untuk jasanya ya teman-teman tidak apa namanya tidak pakai menu ini juga nggak apa-apa. Tapi ya memang kendalanya nanti teman-teman harus kalau tidak pakai menu pembelian atau penjualan, kendalanya nanti itu tidak bisa ke buku besar pembantunya. Tapi kita coba dulu ya. Ini karena jasa ya, kalau ini kan dagang ya, nanti teman-teman bisa mengisi seperti ini. Nah ini akun piutangnya apa, kalau ada, kemudian kalau ada diskon, dimasukkan, PPN-nya langsung, kalau ada beban angkut dimasukkan di sini. Kemudian kalau ada uang muka itu bisa dimasukkan di sini. Uang muka, total uang mukanya berapa itu sudah ada di sini. Kalau kemarin saya memberi contoh case kalau dia pakai uang muka itu bisa dimasukkan di sini. Misalnya DP. Jadi ini kalau tunai ya, jadi kalau tunai langsung bisa terima pembayaran di kolom atas ini. Nah. Oh, astagfirullah, ini sudah saya oke. Tadi padahal belum saya oke. Kok sudah terpaid? Nah, ini kalau ini bisa cek diterima pembayaran. Kalau ada uang muka, supaya atau dibayar ini juga bisa. Ini kalau mau cetak invoice-nya. Keluar. Atau mau lihat daftar grafnya itu bisa pilih ke layar ini. Masya Allah, keluar juga. Ini agak error. Baik, tadi saya lanjutkan ke uang muka dulu ya. Tadi uang muka kan belum. Saya buat baru aja. Saya buat baru aja. Kalau pelanggannya belum.
nggak mau diisi. Oh, di sini ada akun sendiri DP. Oke. Sebentar ya. Ini harusnya ada. Ini mungkin pengaturan di settingnya belum ada ya. Oh, iya, ini ada uang muka tuh sebenarnya ada itu uang muka pembelian, tapi kok di ininya nggak mau muncul ya. Oh, ini nggak mau, ini apa mungkin laptop saya ya yang error ya, tidak mau diketik tuh. Nggak mau. Oh, mungkin karena ini perusahaan sampel ya, jadi ini tidak mau diketik. Jadi nanti teman-teman bisa coba menggunakan akun uang muka di sebelah sini ya, seperti itu. Itu untuk penjualan. Kemudian menu berikutnya, ya menu berikutnya yaitu persediaan. Sebentar. Ini menu penjualan itu sama dengan yang pembelian, sama persis, tinggal dibalik kita sebagai penjual saja. Nyiratur. Nah, ini untuk persediaan menu berikutnya ya. Jadi ada pengaturan warehouse atau gudang. Kemudian ini item baru. Kemarin teman-teman sudah buat item ya. Ini sudah. Saya pengen ke transaksinya aja yang belum kemarin teman-teman masukkan. Kemarinnya nggak ada ya? Menunya kok nggak ada? Atau saya langsung ke accurate-nya saja lah. Nah, ini masuk ke persediaan, menunya ada ini. Ya, ada pesanan, kemudian daftar gudang. Tadi yang warehouse, kalau punya gudang, misalnya ada tambahan gudang, silakan bisa ditambahkan. Ini penanggung jawabnya siapa, nama gudangnya apa, kalau ada, kalau tidak ada ya tidak usah. Kemudian ini grup, ya ini nggak usah aja, ini untuk apa namanya, grup ini nggak usah dipakai. Kemudian ini set harga jual, kalau teman-teman mau pakai juga boleh. Jadi barang sekian harganya berapa saja, harga jualnya berapa. Misalnya jasa, kalau misalnya mau jasa juga bisa di set di sini ya. Jasanya itu bentuknya apa.
Ya, bisa pilih di sini. Tapi harus dibuat dulu daftarnya. Saya ke sini dulu ya. Nah, ini barang jasanya dulu. Ya, bisa baru, ubah, tambah, dan seterusnya. Bisa dimasukkan atau import dari file juga bisa. Ya, kita coba klik baru. Teman-teman sudah punya ya? Nah, ini tipenya apa? Persediaan, non-persediaan, atau servis. Kalau jasa bisa pilih servis. Kemudian tipe persediaannya bisa dipilih. Nah, bahan baku pembantu, setengah jadi barang lain-lain misalnya. Oke, ini kita pilih servis ya. Servis, nama barangnya apa, keterangan. Kemudian kategorinya, nanti dipilih saja. Seperti itu. Ya. Kemudian harga jualnya juga sebenarnya bisa dimasukkan di sini. Kalau ada diskon juga bisa dimasukkan di sini. Itu untuk barang jasa, jadi daftar barang jasanya. Kemudian penyesuaian persediaan ini digunakan untuk kalau terjadi perubahan ya, perbedaan antara kuantitas awal dengan kuantitas yang ada. Ini fungsinya ketika kita melakukan stock opening di gudang itu bisa pakai menu ini. Inventory adjustment. Kemudian ini kalau memindahkan barang, ini set harga jual, itu untuk menu persediaan. Tapi untuk tadi ya yang saya sampaikan untuk perusahaan jasa, teman-teman boleh memilih. Kalau misalnya jasa itu tidak mau di set, boleh silahkan. Teman-teman bisa pakai menu di jurnal di sini, ya di bagian bukti jurnal umum. Teman-teman silahkan masukkan jurnalnya seperti apa. Kalau misalnya tidak mau set perlengkapan atau tidak mau set penjualannya di sini, tapi kendalanya apa kalau di sini itu tidak nge-link ke buku besar pembantunya masing-masing supplier. Jadi nggak bisa tahu piutangnya supplier berapa, itu tidak bisa tahu. Kendalanya seperti itu. Nah, kalau di yang tadi bisa, karena ketika kita mau melakukan pembelian atau penjualan, otomatis kita kan memilih suppliernya dulu. Nah, otomatis dia nanti ketika buku besar pembantunya mau dilihat, bisa. Kalau di sini nggak bisa. Kalau pembelian, kalau di menu bank, misalnya di pembayaran, nah ini juga, kalau ini mungkin bisa ya. Ini juga nggak bisa. Nah, ini juga nggak bisa karena tidak perlu memasukkan customer atau vendor, itu bisa dilakukan juga. Jadi ya kendalanya tadi kalau tidak di jasa itu tidak membuat tidak dilakukan di menu pembelian atau penjualan, kendalanya di tadi. Kalau penjualan sebetulnya bisa ya. Kalau penjualan kan sebetulnya bisa, di pembelian pun bisa, tetapi kita harus breakdown masing-masing perlengkapan tadi, itu harus di breakdown perlengkapannya, karena kalau di jasa kan lebih ke perlengkapan ya, bukan. Padahal nanti kalau teman-teman kerja pasti akan ditanya ya, utang kepada si X berapa, utang kepada si Y berapa, itu informasi yang penting. Jadi kalau misalnya bisa diusahakan agar tadi itu di breakdown, misalnya punya perlengkapannya apa saja itu di breakdown. Tapi kalau tidak bisa, misalnya saya itu punyanya jasa penerbangan, kemarin ada yang seperti itu. Nah, kalau tiket, kalau hotel kan susah Bu, itu nggak apa-apa kalau misalnya memang kesulitan untuk melihat item-itemnya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Karena kita juga baru belajar untuk yang jasa, nanti detailnya ada di manufakturnya. Kemudian satu tambahan lagi untuk yang aset tetap, teman-teman nanti untuk transaksinya ditambahkan satu kegiatan untuk yang aset tetap ya, bisa pembelian atau pelepasan aset tetap dari transaksi yang kemarin teman-teman sudah buat di Myop itu. Jadi transaksinya sama dengan kemarin, pembelian, penjualan, kemudian transaksi kas dan bank, dan transaksi aset tetap. Yang aset tetap ditambahi satu untuk pembelian atau penjualan, satu aja. Pembelian atau penjualan aset tetap, silahkan. Pembelian mungkin kalau perusahaannya baru berdiri. Gitu. Jadi setelah ini teman-teman coba praktikkan. Yang pertama adalah silahkan teman-teman masukkan transaksi teman-teman. Kemarin kan saldo awal sudah oke, tinggal penyusutan saja.
meninggalkan sisa historical balancing itu di penyusutan. Kemudian berikutnya silahkan masukkan transaksi yang kemarin teman-teman sudah buat di aplikasi Mayop itu ke dalam accurate-nya. Silahkan dimasukkan. Nah, catatannya adalah karena di accurate ini tidak ada layout jasa, jadi teman-teman yang belum membuat kalau bisa yang belum membuat list daftar jasa atau daftar barang supplies-nya silahkan dibuat daftar lengkapannya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kita tidak bisa paksakan untuk menjadi bisa. Kalau ongkos jahit gitu kan bisa ya, tapi kalau ongkos apa gitu, kalau misalnya tidak bisa ya tidak usah dipaksakan. Kalau misalnya bisa paket-paket, misalnya perjalanan mau dibuat paket juga silahkan. Jadi sekreativitas teman-teman lah. Yang bisa silahkan dikerjakan, yang tidak bisa ya tidak usah. Misalnya di bagian pembelian di supplies itu kalau sewa atau usaha berjalan itu susah Bu, misalnya ya, karena harus identifikasi tiket itu ada berapa macam tiket, kemudian ini harus ada berapa macam ini. Nah misalnya seperti itu ya nggak apa-apa kalau misalnya kesulitan gitu. Kemudian berikutnya adalah silahkan teman-teman buat transaksinya atau buat bukti transaksinya, karena bagaimanapun nanti yang akan kita buat atau yang akan kita temui dalam perusahaan itu bukan list transaksi tetapi bukti transaksi dari masing-masing kegiatan. Seperti itu. Itu untuk jasa atau untuk hari ini. Jadi hari ini tugasnya seperti itu. Kita akan coba untuk analisis atau kita akan coba untuk ini kurangnya apa sih Bu? Oh, kendala saya di sini. Nah, itu kita akan ketemu minggu depan untuk lihat progres teman-teman sampai mana. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, ada yang mau di-sharing boleh? Tanya Bu. Silahkan Mas Aan. Tadi saya sempat keputus di tengah-tengah, jadi yang di-input apa aja Bu? Yang di-input berarti yang kemarin di Mayop itu Mas, kemarin kan Mas An sudah buat transaksi yang ada di Mayop untuk jasa. Nah, silahkan diinputkan, ditambahkan dengan yang aset, pembelian aset. Karena kemarin untuk yang di menu di Mayop itu kan tidak ada menu aset. Sehingga kita bisa lihat bedanya di Accurate itu ada menu aset. Nah, jadi nanti tambahkan transaksi untuk pembelian aset. Itu Mas Aan. Oke, baik. Makasih, Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Yang lain ada? Saya ingin bertanya itu. Silakan Mas Gian. Untuk bukti transaksinya itu sama seperti yang di Mayop itu atau yang sudah Nggak, sama didemokan dengan di Bu Mayop Asri nggak tadi? apa-apa, Mas. Maksudnya bentuknya itu. Mas, kalau yang di Mayop kemarin apa sudah buat bukti transaksi? Belum toh? Oh, belum. Kemarin hanya. Nah, atau sudah. yang sudah itu kayaknya yang dagang yang jasa benar, belum kan? Ya, maksud saya gini aja, daripada teman-teman buat, silakan dimasukkan dulu, nanti kan dicetak tuh Mas buktinya, ya kan? Pakai yang itu aja. Jadi setelah teman-teman masukkan kan kalau di Accurate sudah keluar buktinya, itu aja yang dicetak. Jadi nggak usah buat Excel satu-satu, nggak apa-apa. Lebih itu simple. Tadi pertanyaan saya. Ya, berarti gitu aja Mas Gian. Jadi nanti dimasukkan dulu transaksinya. Nah, nanti print out-nya silahkan di copy, itu dijadikan sebagai bukti transaksinya. Boleh, Mas Gian. Daripada buat Excel, terus nanti dimasukkan Mayop atau sesuai dengan formatnya Mayop, Accurate kan susah. Jadi silahkan dimasukkan dulu transaksinya, boleh. Terus nanti di ini bukti transaksi saya gitu dari output dari Accurate, boleh. Itu Mas Gian? Ya, Bu, terima kasih. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nggak ada.
Ya, kalau tidak ada, silahkan dicoba-coba. Kita akan ketemu minggu depan. Semoga minggu depan teman-teman sudah dapat kendala. Terus, ini gimana? Kalau tidak dicoba kan tidak tahu ya kendalanya. Jadi dicoba dulu. Nanti kita ketemu minggu depan. Semoga minggu depan sudah teratasi semua. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke yang manufaktur, karena manufaktur agak banyak karena mengatur proyeknya juga. Gitu. Dia ada proyek, nanti ada menu manufaktur tersendiri. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan untuk tatap muka atau tatap maya ya melalui Zoom pada siang hari ini. Selamat siang, silahkan bisa mencoba-coba ya, silahkan dicoba. Nanti kalau tidak dicoba, tidak tahu kendalanya di mana, silahkan dicoba. Kalau bisa langsung dikerjakan karena masih ada waktu. Setelah ini masih ada kuliah? Oh, tidak ada. Baik, terima kasih. Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada nanti bisa dicoba ya setelah ini ya. Supaya kalau menunda itu biasanya nanti jadi tidak terlaksana. Jadi kalau bisa langsung dikerjakan saja. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sekali lagi teman-teman yang belum presensi, silahkan bisa presensi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman yang belum presensi ya, jangan lupa presensi dulu.